Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri mengungkap kasus tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang senilai 36 miliar yang berkedok investasi bodong dengan modus menawarkan investasi jual beli bernama obligasi naga, yaitu berupa surat utang jangka panjang yang menjanjikan keuntungan ratusan miliar rupiah dalam jangka 3 tahun. Berawal dari laporan sejumlah korban, Barreskrim Polri menangkap 2 tersangka dalam kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggelapan dan pencucian uang menggunakan nama obligasi naga. Sebelumnya penyidik Barreskrim Polri pada tanggal 25 Mei 2021 telah melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka AM dan CM di 2 lokasi yang berbeda, yaitu Tegal, Jawa Tengah dan Cirebon, Jawa Barat. Para pelaku diduga sudah melakukan aksinya 3 tahun sejak 2019. Hingga saat penangkapan tiba, kedua tersangka masih beroperasi untuk mencari korban di wilayah Jakarta, Cirebon, hingga Tegal, Jawa Tengah. Kerugian akibat kasus investasi bodong yang dilakukan selama 3 tahun beroperasi diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah dan Barreskrim Polri masih melakukan pendalaman atas kasus ini. Penyidik mempersangkakan para tersangka tersebut dengan pasal 372, 378 KUHP, pasal 345 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, dan juga pasal 36, 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Sejumlah kendaraan obligasi uang Cina dan Korea, beberapa pecahan euro dan rupiah dari hasil penipuan berhasil diamankan polisi sebagai barang bukti penangkapan. Sementara itu, dari keterangan tersangka, hasil penipuan diduga mengalir ke rekening pribadi untuk digunakan membeli beberapa kendaraan, dan polisi masih melakukan verifikasi atas kendaraan tersebut dengan OJK untuk menelusuri tindak kejahatan penipuan tersebut. Tadi obligasinya itu sendiri ya. Obligasinya sendiri ini mereka menyebutnya adalah sebagai obligasi, jadi surat utang. Tapi kebenarannya dari obligasi ini masih diragukan. Ini yang kita duga sebagai sesuatu yang palsu. Makanya pasal yang kita kenakan adalah pasal penipuan sebagai pasal primer. Apa? Karena ini adalah bagian dari keadaan palsu, kemudian dia menyampaikan rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat, dan lain sebagainya, sehingga para korban tergerak menyerahkan uangnya. Tinggal nanti mungkin kita dalami apakah ada keterlibatan pihak-pihak lain, ya. Bagaimana, ini masih dalam pengembangan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi akan terus melakukan pendalaman terhadap jaringan lain dengan memburu pelaku yang membuat mata uang yang diduga palsu. Kedua tersangka akan dijerat dengan undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang dan juga tentang mata uang. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Ya, demikian News Flash kali ini. Nantikan informasi aktual di NTMC Channel dalam News Flash berikutnya. Saya Bribtu Hairunisa, terima kasih atas perhatian dan salam presisi.